Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wadin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Pertama mari kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul dan juga bisa mendengarkan insyaallah mendengarkan kuliah subuh dari Ustadz. Sekarang kuliah subuh ya karena kita mulai pagi-pagi. Ya. Subuh. Ini nggak tidur lagi juga ini Ustaz. Nah, baguslah biar ini. Ya. Karena biasanya musibah itu datangnya waktu subuh. Jadi biasanya orang yang selamat dari musibah itu orang yang subuhnya itu terjaga. Oh, Coba lah lihat tsunami di Aceh 2014. Jam berapa Pak Robi terjadinya? Mulai air masuk itu. Oh, pagi ya betul Ustaz. 6:30 ya, jam 7 kurang ya. Ya. Itu lagi tidur hari libur itu ya, Pak Robi ya. Betul, hari libur ya? Tanggal 26. Robi nggak tahu Ustaz, lagi di Bogor dia. Lagi di Bogor. Jadi ada kata orang Asia yang belajar di Timur Tengah, sebenarnya katanya paling gampang menaklukkan negara-negara Timur Tengah ini. Nggak perlu ada lah perang Arab Israel. Israel itu kalau mau menghancurkan negara Arab, cukup diluncurkannya saja bom-bomnya itu pada waktu subuh ya. Di hari Jumat atau Sabtu. Karena orang setelah subuh itu di hari Jumat, setelah hari Sabtu atau di waktu musim panas, ya, wah itu kota-kota di seluruh Timur Tengah itu seperti kota kosong. Wah, semua orang tidur, apalagi bulan Ramadan ya. Nah, Ramadan biasa malam mereka nggak tidur. Nah, jadi habis subuh, udah katanya. Paling gampang lah istilahnya. Makanya kalau dahulu itu Nabi Lut ya membawa keluarganya itu setelah waktu subuh. Jangan lihat ke belakang ya. Nanti kalau lihat ke belakang niscaya nggak mau berjalan ke depan karena takut kelaparan di jalan. Begitu juga Nabi Nuh ya. Dimulai diturunkannya hujan setelah waktu fajar. Nah, makanya Rasulullah itu selalu mewanti-wanti umatnya agar menjaga waktu duha itu. Ya, karena di situ matahari naik, disitulah Allah tengah menurunkan keutamaan dari rezeki itu. Nah, memang susah meninggalkan tidur setelah subuh ini, apalagi di Kanada. Weekend pula panjang ya. Silahkan Pak. Ya. Mohon maaf tadi. Teringat waktu fajar. Ya. Tidak lupa juga mari kita panjatkan sholawat dan salam pada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Mari kita buka telehalaqah kita pada pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita akan mulai dengan membaca ayat suci Al-Quran surat Toha ayat 125 dan 135 sampai 135 halaman 320 ya. Ya, saya baca dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau masuk surah Toha ya. Toha ini adalah gelar yang disebutkan bagi Rasulullah SAW. Walaupun kalau secara harfiah dia tidak diartikan, tetapi dalam suatu kesempatan Rasulullah juga kadang disebut ya namanya sebagai ya Taha, wahai Taha. Taha ini diturunkan di Makkah ya, ataupun sebelum hijrah. Berarti termasuk dari surah-surah Makkiyah. Nah, kita tahu surah-surah Makkiyah itu berisi tentang ketauhidan, berisi tentang kisah umat-umat terdahulu yang dihancurkan, kemudian berkisah tentang hari kiamat, kemudian berkisah tentang kehidupan manusia di alam mahsyar, dan bagaimana keadaan penduduk surga dan neraka. Nah, itu ciri-ciri daripada surah Makkiyah. Rasulullah
13 tahun berada di Makkah, kemudian 10 tahun kurang ya berada di Madinah. Jadi 13 tahun itu fase ataupun step dalam penguatan akidah. Bahkan 360 berhala yang berada di sekeliling Ka'bah itu tidak pernah didorong ataupun ditolak oleh Rasulullah karena kebenciannya terhadap berhala pada fase Makkah. Baru setelah kembali dari Madinah pada Fathu Makkah ya di tahun ke-7 Hijriah, Rasulullah menghancurkan 360 berhala yang berada di sekeliling Ka'bah. Nah, ini pelajaran bagi kita ya. Mungkin dalam pembinaan akidah ketauhidan banyak di sekeliling kita atau di dalam ahli keluarga kita yang istilahnya tidak sepenuhnya menjalankan keislaman ini dengan benar. Tapi nggak masalah. Apa target kita untuk 10 tahun itu terhadap lingkungan kita, yaitu penguatan akidah. Rasulullah 13 tahun menguatkan akidah. 10 tahun baru muamalah. Ya, haji, kemudian zakat, Ramadan, puasa, kemudian Ramadan ya, puasa Ramadan itu semuanya di Madinah. Yang di Makkah apa? Cuma salat saja, perintah salat, udah cukup salat saja. Nah, salat saja. Maka kita juga ini dalam fase penguatan akidah, ketauhidan, mungkin di lingkungan keluarga besar, baninya, ya, salat selalu yang diingatkan, salat selalu yang diingatkan. Kemudian pembalasan di hari kemudian kebangkitan hari kiamat. Jadi ini Taha ini dia istilahnya paket komplit ya. Di sini ada tentang Nabi Musa, kemudian juga ada tentang tentang umatnya Nabi Hud ya yang dihancurkan. Jadi ini memang surah yang seringlah dibaca dan banyak dihafal oleh orang-orang dan sering dibaca di dalam salat subuh ya. Bahkan Rasulullah pernah membaca surat Taha kamil sempurna pada salat fajar. Nah, saya tantanglah bapak-bapak sekalian ini 135 ayat sebelum Ramadan 1443 sudah hafal. Nah, siap. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم
إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتين بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. Ya, silakan Pak Kur. Maaf Ustadz, tadi saya ayat berapa sih Toha? 125. Ayat 25. 125. 125. 125, oke. Coba Pak Indra coba duluan. Ala rabbi ma hasyartani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa wa kadzalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbih wal'adzabul akhirati asyaddu Wal'azabu. Zanya panjang, Pak. wal'adzabul akhirati asyaddu wa abqa. Afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamshuna fi masakinihim inna fi dzalika laayatil liulin nuha. Laayatil liulin nuha. Punya pendek, Pak. Liulin nuha. Laayatil liulin nuha. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma fasbir ala Walaula kalimahnya pendek. Walaula kalimatun sabaqat min rabbik lakana, ya. Walaula kalimatun sabaqat mir rabbika lakana lizaman wa ajalum musamma. Lakana lizaman wa ajalum musamma. Mir rabbika lakana lizaman wa ajalum musamma.
Fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbik. Fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Wa min ana'il laili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Wa atrafan nahari la'allaka tarda. Wa atrafan nahari la'allaka tarda. Sadaqallahu langsung. Sadaqallahu. Selanjutnya. Saya boleh Ustaz, insya Allah. Ya, silakan Pak. 131 Ustaz ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tamuddunna 'ainaika ila ma matta'na bihi azwajam minhum. Azwajam minhum. Ya. Ditekan lagi zainya. Azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Ulangi lagi Pak itu. Azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum. Azwajam minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Warizqu rabbika khairu wa abqa. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir. Wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzuquk. Wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa qalu laula ya'tina bi ayatin mir rabbih. Awalam ta'tihim bainatuma fis suhifil ula. Awalam ta'tihim bainatuma. Awalam ta'tihim bainatuma fis ta ya jangan tak. Awalam ta'tihim bainatuma fis suhufil ula. Walau anna ahlaknahum bi'adzabim min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadilla wa nahza. Ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nazilla wa nakhza. Ilaina rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadilla wa nahza. Kullum mutarabbisun fatarabbasu
Fasata'lamuna man ashabus siratis sawiyyi wa man ihtada. Sadaqallahul azim. Ya. Nah, lanjut Pak apa? Tapi ini Pak Kurniawan atau Pak Robi dulu? Diulang lagi aja ya. Saya dulu ya, Pak Robi ya. Boleh, Mas. Insyaallah. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi lima hasartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Wa kadzalika al-yawma tunsa. Bagus. Wa kadzalika najzi man asrafa wa lam tu'min bi ayati rabbih. Wala azabul akhirati asaddu wa abqa. Walanya pendek ya, wala azabu. Sama asyaddunya juga pendek. Wala Ain, wala azabu. azabul akhirati asaddu wa abqa. Afalam yahdi lahum kam ahlakna qablahum minal quruni yamsuna fi masakinihim. Minal kuruni yamshuna. Yamshu ya. Minal quruni yamsuna fi masakinihim. Inna fi dzalika la ayatin li ulin nuha. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika lakana lizaman wa ajalun musamma. Satu ayat lagi. Fasabir ala ma yaquluna wasabbih. Yaquluna. Fasabir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i Rabbika qabla tulu'is samsi wa qabla ghurubiha. Wa qabla, la-nya pendek ya. Tulu'i ya. Tulu'ish. Jadi jangan tulu'i. Qabla tulu'ish, dari qabla aja. Qabla tulu'is samsi wa Ain, tulu'ish.
qabla tulu'is. Qabla tulu'is samsi wa qabla ghuruniha. Ya, syamsinya pendek, nanti lanya pendek. Lanjut, Pak. Wa min ana illaili fasabbih wa atrafal nahari. Sorry Ustaz. Wa min ana illaili fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda. Astagfirullahaladzim. Nah, udah bagus ya sekarang ngajinya Pak Kurniawan. Tinggal ininya aja. Terima Jadi kasih. yang salahnya sedikit aja, yang penyebutan huruf ain ya. Kalau Pak Eko zai, kemudian ta ya, hamzah ya. Hamzah jangan dipakaikan ainnya. Kemudian penyebutan ain juga pada Pak Kurniawan ya, kurang didalamkan ya, tulu'ish syams. Ya, kemudian kalau tidak ada di situ dia 2 harokat, jangan terlalu lama berhenti. Dan kita harus sigap segera mendeteksi huruf setelahnya. Qabla tulu'ish syamsi wa qabla ghurubiha. Ya. Setelah langsung kita deteksi. Ya, makasih Ustaz. Lanjut Pak, sama-sama Pak Robi. Insyaallah Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ulang lagi Pak. A'udzubillah. Tadi keputus. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahman. Kalau Pak Robi kan Bismillahirrahman. Harus kan Bismillahirrahman. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Wala tamuddanna 'ainaka ila ma matta'na Ainaika. Dua bola matamu ya. Wala tamuddanna 'ainayka ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairum wa abqa. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wastabir Pak. Gimana Ustaz? Wastabir wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir. Oh, oke. Ya. Ya, oke. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'akibatu lit-taqwa. Wa qalu laula ya'tina bi ayatin mir rabbih
Awalam La ta'ti. la ya'tina. Nanya panjang. Oh, panjang. Ya. Ya'tina bi ayat. Sorry. Wa qalu laula ya'tina bi ayatin mir rabbih. Awalam ta'tihim bayyinatu ma fis suhufil ula. Walau anna ahlaknahum bi'adzabim min qablihi laqalu rabbana laula arsalta ilaina rasulan fanattabi' Fanattabi'a. Rasulan fanattabi'a ayati min qabli an Ayatika. Rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza. Wanakhza atau wanakhza? Wa nakhza. Nakhza ya, za. Yang menggunakan itu pakai o itu ra, Allah, ba, sa, ba. Kalau yang mengurapkan yang menggunakan apa? Spellnya itu a, alif, a, ba, ta, sa, ja, a, ba, ta, sa. Enggak, ja itu jim ya. Jim, Ja. ha, kha, ha. Oh, enggak, da, dal, zal, ra, ya, jadi za ya Pak. Ya, Za. za. Rasulan fanattabi'a ayatika min qabli an nadhilla wa nakhza. Qul kullum mutarabbisun fatarabbasu. Fasata'lamuna man ashabus siratis sawiyyi wa man ihtada. Barakallahu azim. Semuanya bacaannya bagus-bagus ya. Nah, terutama Pak Kurniawan ini banyak sekali kemajuannya ya. Sudah lancar sekali bacaannya ya. Mudah-mudahan istiqomah terus nanti ke depannya. Nah, Pak Indra, Pak Robi, Pak Eko kan kesalahannya kan nggak ada ya sebenarnya ya, hanya kadang keselip ya lidahnya mungkin dalam penyebutan ya. Nah, kalau selebihnya bagus lah ya, sudah tidak ada yang dikoreksi sebenarnya. Baiklah Bapak-bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, coba kita lihat ayat 125. Itu dikatakan qala ya, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Berkata itu orang yang berada di alam mahsyar, Tuhanku, kenapa aku dikumpulkan dalam keadaan buta, wa qad kuntu basira, sedangkan aku di atas dunia itu basira, bisa melihat. Kemudian dijawab oleh Allah, qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Maka Allah menjawab, seperti demikianlah aku datangkan kepada kamu dahulu, ya atatka, ya kata kerjanya telah berlalu fi'il madi ya. Ayatuna, tanda-tanda ataupun ayat-ayat kami ya, tapi di sini lebih tepat diartikan tanda-tanda kami, fanasitaha, maka engkau melupakannya, wa kadzalikal yauma tunsa, dan pada saat itu, dan seperti demikianlah di hari ini ya, hari ini juga kami akan melupakanmu. Kalau kita perhatikan dalam penggunaan kalimat ataupun kata, Allah menggunakan sigatnya ataupun bentuk katanya single ataupun tunggal dengan menggunakan kata qala.
bukan qalu. Sementara kita tahu penduduk mahsyar itu kan seluruh umat manusia yang pernah dilahirkan ke atas muka bumi. Maka ini menunjukkan bahwasanya bahwasanya keadaan buta ini nanti ya tidak hanya dirasakan oleh orang kafir saja ya, tetapi juga dirasakan oleh orang-orang yang dia beriman kepada Allah tetapi dia nanti masuk kepada bagian lupa tadi. Kita bahas dulu kenapa aku di dalam alam mahsyar ini dalam keadaan buta ya, dan aku di atas dunia itu bisa melihat. Maka Allah menjawab ya, sebagaimana kami dahulu di atas dunia mendatangkan ya tanda-tanda kekuasaan kami, panasitaha, maka ya kalian melupakannya. Kamu melupakannya, kalian itu tidak mengambil peringatan. Jadi yang dimaksud di sini, Bapak-bapak sekalian, panasitaha ya, ini menunjukkan bahwasanya yang buta nanti bukan hanya orang kafir. Orang kafir jelas lah ya keadaannya. Ya, mereka di alam mahsyar itu dikumpulkan bersama para sesembahan mereka. Kalau misalkan komunis, maka dia ditumpuk bersama para sesembahannya. Leninnya di situ, Slobo dan Miloševićnya di situ, kemudian siapa lagi yang mau Tesungnya di situ, apalagi itu yang Marxis ya namanya. Kalau pengikutnya Marxisme kan, Marxnya di situ juga. Jadi semua orang-orang yang menjadi panutan mereka dalam pemahaman komunisme dan ateisme dikumpul bersama mereka. Yang menyembah kepada Isa juga mereka nanti membuntuti Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa nanti marah katanya. Di dalam Al-Quran ya dikatakan bahwasanya kenapa kalian mengikuti? Sungguh kalian telah tersesat. Bahkan ketika aku di atas dunia, aku tidak pernah menyuruh kalian untuk menyembah selain daripada Allah. Nah, yang uniknya di sini orang yang kenapa Allah menggunakan kata ataupun kalimat lupa, menunjukkan ya kata Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dan ini penting ya karena Al-Quran ini setiap kata itu ada tersirat hikmahnya. Maka hanya ini bisa didapat oleh ulil absar, orang-orang yang benar berpikir bagaimana dia bisa mendeteksi ayat tersebut. Kenapa Allah menggunakan kata lupa? Yang pertama kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili bahwasanya sejatinya manusia itu setiap dia dilahirkan dari kandungan ibunya, kita tahu bahwasanya dia membawa fitrah keimanan, bertauhid kepada Allah. Kan itu dihadiskan fa'abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang membawa dia menjadi seorang Yahudi ya, atau menjadi seorang Nasrani, atau menjadi seorang Majusi. Tapi di situ tidak disebutkan yang menjadikannya Muslim di dalam matan ataupun lafaz di situ. Kenapa tidak disebutkan Muslimnya? Karena dia ketika dia keluar itu sudah ada fitrah keislaman, keimanan terhadap Allah yang esa. Cuma orang tua yang menyesatkannya. Ya. Maka sejatinya orang dia dewasa, kemudian dia berpikir tentang penciptaan langit dan bumi, penciptaan dirinya yang sempurna. Maka seluruh manusia di atas muka bumi ini semenjak diciptakan berhajat dan berhasrat kepada agama. Ya. Semua manusia beragama. Ya. Ini kan ateisme ini kan muncul pada abad keberapa itu? Waktu Perang Dunia Pertama mungkin ya. Mutaakhirin, terakhir itu ya. Dahulunya semua orang beragama, tetapi cara beragamanya yang tersesat. Ya, Shinto, Buddhis, kemudian Konghucu,
kemudian juga Hindu, Hindu, kemudian juga ada Majusi, kemudian juga ada, semuanya kan intinya beragama supaya apa? Percaya bahwasanya dunia ini diatur oleh satu zat yang dia menciptakan dan menguasai, ya, menguasai kegiatan yang ada di dunia dan juga menciptakan, ya, manusia itu sendiri. Cuma tersesat dalam penyembahan terhadap yang esa itu, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, kalimat fanasitaha, ya, kalian melupakannya, bahwasanya memang sejatinya orang yang hidup di atas dunia ini, kalaulah mau dia berpikir dengan akalnya yang benar, tidak mengindahkan nafsu, ya, tidak mengindahkan yang namanya godaan materi dunia, ya, sebenarnya mereka pasti ketika melihat kebenaran Islam, otomatis dia bisa tercerahkan dan masuk ke dalamnya dan mendapatkan petunjuk. Cuma mereka melupakan kebenaran itu. Jadi semua orang itu bisa Pak dapat petunjuk. Apapun agamanya, ketika dia melihat seorang mukmin, ketika dia melihat kebenaran Al-Qur'an, kemudian dia melihat kebenaran sains, kebenaran penciptaan manusia, ya, itu semuanya kan bisa dipikirkan oleh akal. Tetapi karena kepentingan malas di dalam Islam, nanti dilarang begini, dilarang begitu. Malas. Nanti kalau aku Islam, maka kerajaan bisnisku ini akan runtuh. Malas. Sama seperti Heraklius ketika dia meminta keterangan dari Abu Sufyan tentang Nabi akhir zaman yang datang ke Makkah itu, apa kata Heraklius? Ya, dengan pertanyaan-pertanyaannya, apakah dia seorang yang paling mulia akhlaknya di antara kalian? Benar. Apakah dia seorang yang paling mulia nasab keturunannya di antara kalian? Benar. Apakah pengikutnya adalah orang-orang susah? Apakah pengikutnya adalah orang-orang lemah? Benar. Apakah kalian pernah melihat orang yang sudah masuk agamanya keluar dari agamanya? Tidak pernah. Maka kata Heraklius, sesungguhnya itu dia Nabi akhir zaman yang diutus. Kata Heraklius, kalaulah aku bukan seorang raja, kalaulah aku bukan seorang pemimpin bagi bangsa Rum, sungguh aku akan menjadi pembantunya, ya, dan membasuh kakinya. Jadi kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili, kalimat lupa ini, ya, itu menunjukkan semua manusia kalau dia mengikut kepada akalnya, ya, akal yang sudah diberikan fitrah keimanan kepada Allah, sungguh dia akan terlepas dari belenggu kekafiran. Semua manusia. Cuma mereka alasannya beda-beda. Ya. Orang Buddhis misalkan, orang Buddha misal, kenapa dia malas untuk membuka petunjuk? Ya. Yang pertama karena dia sudah asyik dengan jeratan syaitan tadi untuk menyembah berhala. Ya. Yang kedua dia mencoba untuk menumpulkan akalnya daripada pengkritisan terhadap penyembahan berhala. Ya, misalkan orang India, Kalkutta itu kan dia sebagai penghasil IT terbesar di dunia, sampai sekarang masih diakui kan. Banyak juga mereka sekolah dan bekerja di Kanada. Tapi kan di situ mayoritasnya orang Kristen, nyembah berhala. Kemudian sisanya orang Hindu, nyembah berhala, nyembah sapi. Ya. Maka mereka tidak bisa dinilai cerdas menggunakan akal walaupun mereka hebat dalam dunia teknologi, dunia informatika, tetapi mereka malas untuk meneliti tentang kebenaran agama yang dia anut. Jadi menurut Dr. Wahbah Az-Zuhaili, ya, Allah menggunakan kalimat fanasitaha, ya, mereka melupakannya, yaitu mereka malas untuk mengkaji tanda-tanda yang telah Allah tampakkan di hadapan mereka. Al-Quran saja itu kalau digali, subhanallah, maka mereka dibutakan nanti di padang mahsyar. Ya, dibutakan. Kami dulu melihat, nggak guna kata Allah kalian melihat di dunia, tapi tetap kafir kepada. Nggak guna kalian melihat Madain Saleh, gunung yang dipahat oleh
kaumnya Nabi Saleh. Kalian lewat di situ kalau pergi umrah dari Jordan ke Madinah. Tapi tidak dijadikan ibrah, tidak dijadikan pelajar. Melihat mata kalian itu laut mati, tidak bisa hidup di dalamnya makhluk ikan. Kalian lihat juga bagaimana bendungan Ma'arib yang kami pecahkan. Kalian lihat juga Fir'aun Ramses II itu, bagaimana kami awetkan dia, sebagaimana janji kami di dalam Al-Quran. Tapi kalian panasitah, kalian lupa. Maka di hari ini kalian buta. Ya, sebagaimana kalian membutakan diri dari kebenaran ayat-ayatku ketika di atas dunia. Ya, itu baru kalimat nasitah saja. Kalimat nasi saja, Pak. Lupa, Pak. Itu bisa mempunyai tafsir yang begitu panjang dan mendalam. Bayangkan kalau anak-anak kita ini menguasainya sama seperti Dr. Wahbah Zuhaili, pengarang tafsir Al-Munir, menguasai seluruh kata-kata di dalam Al-Quran. Mungkin kita akan menjadi orang yang paling berbahagia di atas dunia. Wah, anakku sudah punya buku tafsir sendiri, ya. Dia kaji lagi dengan keilmuannya yang pasti, ya, dengan hafalan. Itu baru kalimat nasi saja. Nah, baiklah, bapak-bapak sekalian, karena di sini sudah azan maghrib, saya izin break dulu ya. Siap, Ustaz. Gimana, Pak? Ya Ustaz, silakan Ustaz. Ya, Kita stop mute aja. kita buat kopi dulu gimana? Ya. Siap. Ya. Ya, Taruh Ya, dulu ada ya. yang mau ngopi-ngopi. Saya jogging dulu deh ke Spencer Smith ya. Siap. Sadis. Nanti backgroundnya ada orang yang jalan-jalan gitu dong. Ada yang orang lari lagi kayak reporter TV gitu. Tukang roti belum lewat nih. Ayo. Bentar ya, Mas. Siap, Mas. Langsung, Siap. Mas. Live report. Yuk. Aduh. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat kembali dari breaknya dan Ustadz yang tadi sholat maghrib. Ini bacaan terjemahan dari surah Taha ayat 100. Salah ya, ayat 125. ya. 125. 125 dari kita. Betul. Nah, sekarang ayatnya 127. 127, oke. Terjemahannya saja. Ya, 127. Dan demikianlah kami membalas orang yang melampaui batas dan tidak percaya kepada ayat-ayat Tuhannya. Sungguh, azab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Lanjutkan, Pak. Ayat 128, maka tidakkah menjadi petunjuk bagi mereka, orang-orang musyrik, berapa banyak generasi sebelum mereka yang telah kami binasakan. Padahal mereka melewati bekas-bekas tempat tinggal umat-umat itu. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berakal. Itulah ya yang kaum-kaum yang telah dihancurkan ya. dari mulai Nabi Saleh ya. Itu tempatnya masih ada sampai sekarang, yaitu Madain Saleh ya di Madinah bagian ke utara sana. Ya. Kemudian juga Laut Mati ya, Bahrul Mayyit. Itu juga tempat dihancurkannya kaum Nabi Lut. Kemudian juga bendungan Ma'arib, ya, bendungan terbesar di kota San'a di Yaman, juga bukan di San'a tapi di Yaman, juga dihancurkan oleh Allah ya. Padahal waktu pada zaman Nabi Hud, bendungan itu baru dimulai, kemudian dialirkan ke area istana raja yang memerintah pada zaman Nabi Hud, ya, sehingga dia membuat istana, kemudian dari atap istana itu dijatuhkanlah air dari bendungan yang baru dibuat pada zaman tersebut, seolah-olah air terjun ya, 3 air terjun yang diturunkan dari atap istana. Nah, itu dihancurkan oleh Allah. Jadi hanya perkara tanda-tanda kekuasaan Allah saja, hanya karena perkara kita lalai, itu
bisa sampai kita buta nanti di hari kiamat, dan juga sampai Allah juga menjelaskan bagaimana kampung-kampung tersebut telah dihancurkan. Nah, lanjut Pak. Walaula Kemudian kalimatun sabaqat. ayat 129, dan kalau tidak ada suatu ketetapan terdahulu dari Tuhanmu, serta tidak ada batas yang telah ditentukan, maksudnya ajal, pasti siksaan itu menimpa mereka. Lanjut Pak, fasbir. Fasbir, maka bersabarlah engkau Muhammad atas apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu, sebelum matahari terbit dan sebelum terbenam. Dan bertasbihlah pula pada waktu tengah malam dan ujung siang hari agar engkau merasa tenang. Oh, ini itu ya. Nah, ini menjadi apa namanya? Dan ini diamalkan oleh Rasulullah ya, sehingga doa-doa pada waktu pagi dan petang itu dikumpulkan oleh Imam Hasan Al-Banna, kemudian dia kasih nama dengan nama Al-Ma'surat. Ya, zikir pagi dan petang. Al-Ma'surat itu artinya asar-asar. Asar-asar itu adalah yang diamalkan, riwayat-riwayat yang didapatkan dari para sahabat yang kemungkinan itu tidak terafa ataupun tidak sampai kepada Rasulullah. Maksudnya adalah doa-doa yang bisa jadi itu adalah karangan para sahabat, tetapi secara makna itu mereka mendengar daripada Rasulullah. Al-Ma'surat ya, kumpulan dari asar-asar. Asar itu adalah riwayat hadis yang tidak sampai derajatnya, yang tidak sampai periwayatannya kepada Rasulullah, tapi hanya sampai kepada perkataan para sahabat saja. Nah, itulah maka dibuat itu yang asbahna wa asbahal mulku lillah, amsayna wa amsal mulku lillah. Nah, itu implikasi daripada ayat inilah 130. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'. Pertama kita disuruh bersabar. Pertama Rasulullah disuruh bersabar atas perkataan orang-orang Quraisy ya. Kemudian perlakuan orang-orang Quraisy, karena di dalam surat Taha ini sebenarnya asbabun nuzulnya yaitu Rasulullah diletakkan ya kotoran, diletakkan usus unta di atas kepalanya ketika bersujud. Nah, ini salah satu ayat yang turun berkaitan dengan kelakuan orang-orang Quraisy. Salah satu surah yang terkait dengan turunnya, yang terkait dengan perlakuan orang Quraisy, pembesar Quraisy terhadap Rasulullah. Bersabar Muhammad. Kemudian disuruh memuji Allah, mensucikan Allah. Tasbih ya, itu artinya mensucikan Allah. Kalau memuji, tahmid ya. Tasbih, engkau mensucikan Allah, yaitu mensucikannya dari perilaku-perilaku kesyirikan, perbuatan-perbuatan kesyirikan, kemudian syubhat-syubhat di dalam ketauhidan. Misalkan memandang ada kekuatan selain kekuatan yang berdasarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Bihamdi, kemudian puji juga. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syams, sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Ghurubiha. Ya. Apa namanya, garbun itu artinya barat ya. Maka orang-orang maka dikatakan itu Maroko itu Maghrib, tempat terbenamnya matahari, karena dia waktu pada masa belum ditemukannya peta, orang-orang menganggap Maroko itu yang paling inilah ya, yang paling akhir gitu ya, negeri yang paling akhir. Padahal masih ada kesananya lagi sampai benua Amerika. Tapi kalau dimulai dari Amerika, itu Maroko memang yang paling barat harusnya. Tetapi kalau dilihat secara waktu, ya benua Amerika yang paling terakhir waktunya. Jadi kemajuan ilmu pengetahuan itu yang membuat manusia istilahnya mengetahui bahwasanya bukan di sini akhir waktu, tapi ada 24 jam lagi di sana yang bernama Victoria atau Prince Edward yang di bagian paling barat. 5 jam
beda waktunya dengan Toronto, Ontario misalkan. Iya benar Pak. Dengan Beda waktunya mana? 5 jam. Dengan yang Dengan mana? BC. Sorry. Dengan BC? Dengan BC. Iya. 4 ya. Itulah ternyata itulah yang paling barat. Oh, sorry Sir. Kemudian, Kalau dibanding sama yang paling timur Kanada, iya 5 jam. Dengan Toronto 4 jam. ya, tapi yang waktu paling akhir di dunia kan mereka Ya. ya. Yang paling sebelah mereka. Kalau di kita bisa sampai berapa itu? 14 lebih ya Pak. 14 jam ya. 14 jam ya. Ya. Jadi disuruh bersabar, disuruh bertasbih pada waktu terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Kemudian ditambah lagi wa min ana al-laili wa min ana il-laili, ini adalah maksudnya qiyamul lail ya, tahajud. Ana itu kan artinya ini kata halus daripada tilawah ya. Tilawah ataupun mengingat. Maka ana ini maksudnya adalah dengan mendirikan salat kemudian membaca Al-Qur'an. Wala tamuddunna 'ainaika ila ma mata'na bihi azwaja. Tolong Pak Robi artikan lagi 131. 131 Ustaz ya. 131 itu, dan janganlah engkau belalakkan pandangan matamu kepada kenikmatan yang telah kami berikan pada beberapa golongan dari mereka sebagai bunga kehidupan dunia, agar kami uji mereka dengan kesenangan itu. Karunia Tuhanmu lebih baik dan lebih kekal. Ini sudah biasa kita ya. Sudah sering kita berjumpa dengan makna-makna seperti ayat ini. Ya, terkait dengan kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang kafir, oleh orang-orang musyrik ya. Bahkan kita melihat bahwasanya mereka seolah-olah lebih disayangi oleh Allah di atas dunia ya, padahal hakikatnya tidak ya. Hakikatnya itu kekayaan mereka, kemudian nikmat yang mereka dapatkan di dunia pertama terkait sebagai batu ujian untuk mereka. Tapi kebanyakan tidak berhasil kalau mengandalkan harta untuk mencari petunjuk Allah. Dimulai dengan Abu Lahab ya, banyak harta tapi tidak berhasil dapat petunjuk. Hartanya tidak bisa membawanya kepada petunjuk. Kemudian juga pengusaha-pengusaha taipan-taipan di Indonesia ini ya, dengan kekayaannya juga tidak bisa mendapatkan petunjuk. Padahal itu 70% itu bawahannya adalah orang-orang Muslim, orang-orang beriman. Berarti ada yang salah dengan keimanan ataupun perilaku orang-orang Islam di Indonesia. Hingga dia tidak bisa memberikan suatu gambaran ataupun dirinya tidak bisa menyebabkan orang kafir mendapatkan petunjuk. Ya, bahaya. Kalau dulu Pak, anak kecil saja bisa membuat orang kafir beriman. Ya. Kalau sekarang umat Islam itu memang banyak, tapi tidak berasar, tidak berefek, ya, tidak berefek. Kenapa? Karena mungkin yang Islam ini lebih liar dan lebih buas kelakuannya daripada orang kafir ini. Nah, ini yang membuat orang tidak tertarik kepada Islam. Tetapi sebenarnya kalau seseorang ingin dia berpikir secara istilahnya itu kritis, yang dia lihat adalah ajarannya, bukan people-nya, bukan orangnya. Maka susah kalau di Indonesia ini orang masuk ke dalam agama Islam itu karena melihat orang Muslim. Wah, lari orang dari Islam. Karena justru yang paling banyak korupsi itu orang Islam. Nah, karena justru yang paling banyak menerima rasuah itu, yang paling tamak itu justru orang Islam. Nah, tapi kalau saya lihat itu misalkan di cerita-cerita dari Prancis, cerita-cerita dari Inggris itu banyak ya, orang-orang Arab itu yang mereka membuat efek bagi orang-orang kafir. Contohnya ada seorang dia supir taksi di Mesir. Dia cerita, kalian ini dari mana? Kami ada bertiga. Kami ini mahasiswa Indonesia belajar agama di Azhar. Oh, dia senang.
Terus dia cerita bahwasanya dulu dia pernah menjadi superteksi di Italia karena istrinya orang Italia, ahlul kitab ya, orang Nasrani. Ya. Kata dia, aku menikah bersama istriku itu ya karena dahulu mungkin niatnya karena menjadi imigran supaya legal. Jadi seolah-olah istrinya itu tidak mendapatkan, istrinya mau menikah dengannya, seorang pria Mesir beragama Islam, karena istrinya sebenarnya mau mengetahui lebih dalam tentang Islam. Jadi istrinya ini seorang dosen pasca sarjana. Jadi dia cara berpikirnya dia tidak mau yang istilahnya itu membabi buta sebagaimana yang diberitakan oleh media-media barat tentang Islam. Pasti intinya merendahkan, menjatuhkan, bahkan menganggap Islam itu orang-orangnya seperti orang-orang buas. Ya. Maka dia karena berpikir seperti itu, dia tertarik dengan pemuda ini dan dia tertarik dengan Islam. Nah, jadi dia mencoba menggali Islam dari pria Mesir ini. Suaminya tadi yang superteksi juga. Jadi katanya bahwasanya istriku itu tidak dapat banyak ilmu dariku. Tidak dapat, karena aku sendiri bukan ketika merantau itu ke Eropa bukan seorang alumni Al-Azhar. Jadi ya biasa aja. Yang tahu tentang sholat itu pun setelah menikah itu karena kehidupan yang keras. Ya, anak mulai ada, sudah mulai meninggalkan sholat. Cuma ya, ternyata jalan Allah itu beda. Ini kisah nyata. Artinya jalan Allah itu berbeda dalam mau menunjuki perempuan istrinya tadi untuk masuk ke dalam Islam. Jadi pada suatu saat dia ingin mengantarkan istrinya, ya. Jadi dia karena perjalanan jauh, jadi dia karena sudah bosan itu mendengar radio lagu-lagu itulah ya, lagu-lagu orang Italia. Jadi dia teringat ya ketika dahulu mungkin di kampung kalau mau azan itu ada qari dulu baca Al-Quran dengan indah. Nah, kemudian juga kalau nanti di dalam angkot itu pasti murattal itu Al-Quran ataupun tilawah mujawad Al-Quran. Maka dia mencobalah. Ternyata dia punya ya di link radionya itu ada link radio orang Arab yang khusus memutar tilawah. Jadi dia karena kesuntukannya itu diputarnya lagi. Istrinya terkejut ya. Selama ini bacaan yang indah seperti ini, kemudian walaupun dia tidak paham tapi susunan katanya menurut dia indah, tidak pernah keluar dari mulut suaminya. Berarti selama dia menikah suaminya nggak pernah dia dengar baca Al-Quran. Ini Nasraniyah tadi, nggak pernah mendengar bacaan Al-Quran suami. Sehingga istrinya setelah itu, oh ini yang dinamakan Al-Quran itu. Ya. Akhirnya, kalau begitu kau mau dengar yang lebih hebat, ada itu di Islamic Center di sana teman kami, seorang qari, dia bagus membaca Al-Quran. Dibawa itu ke Islamic Center, Pak. Temannya tadi diminta untuk membacakan Al-Quran. Baca, menangis istrinya, langsung syahadat. Ya, dahsyat. Tadinya dia berpikir dia mau masuk Islam, mengetahui Islam dari suaminya. Tapi ternyata yang jalan yang Allah berikan lebih indah. Yaitu jalan dengan ketakjubannya mendengar bacaan seorang qari Mesir membaca Al-Quran. Ya, itu pun setelah beberapa puluhan tahun, mungkin 20 tahun mereka menikah. Ya. Anaknya sudah besar kan. Ya. Setelah masuk Islam, ya istrinya berhijab, istiqamah, kembali ke Mesir. Nah itu ceritanya. Jadi kita ini yang umat Islam kadang malas ya membaca Al-Quran, sepele dengan Al-Quran. Bahkan pada majelis Al-Quran aja kadang-kadang Ustadz mati ya? Putus Ustadz. Iya. Putus tiba-tiba aja tadi. Kita sendiri orang Islam sudah merasa Al-Quran itu hanya sebagai apa saja namanya penghibur ataupun yang menemani ketika kita berada di bulan Ramadan saja. Bahkan kita juga malas mendatangi majelis Al-Quran, bahkan terkesan tidak konsentrasi
dalam majelis Al-Quran. Padahal orang-orang kafir itu ketika dibacakan Al-Quran, mereka merasa ini sesuatu yang dahsyat. Ya, Umayyah bin Khalaf ketika mau melempar Rasulullah yang lagi salat, mendengar bacaan Thaha ini, terduduk. Ya. Semenjak itu kata Umayyah bin Khalaf, wahai pembesar Quraisy, jangan ikut Muhammad, karena sesungguhnya yang kudengar dari bacaannya tadi Thaha ini, ya, membuat jantungku berdegup kencang. Sehingga setelah itu orang mengatakan Umayyah yang paling garang dulu terhadap Muhammad menjadi lembek dan sering ya mencuri-curi ya di samping rumah Khadijah untuk mendengar bacaan Al-Quran Muhammad pada waktu tengah malam. Ya, kita dulu pernah cerita Umayyah bin Khalaf, Abdullah ibn Hisham, yaitu Abu Jahal. Kemudian satu lagi namanya Al-Mughirah bin Syu'bah yang akhirnya masuk Islam di Madinah. Itu tiga-tiga hampir setiap malam ya mendengar bacaan Al-Quran dari bacaan Rasulullah ketika salat malam. Itu mereka dengar dari sudut yang berbeda. Ketahuan di persimpangan jalan, dari mana kamu? Kayaknya ini dari arahnya rumah Khadijah. Nah, jujur, akhirnya mereka jujur mengatakan, iya, aku baru mendengar, mendengar, mencuri pendengaran dari bacaan Al-Quran. Nah, mereka mengatakan ini syair. Waktu itu kan mereka tidak mengakui Al-Quran itu dari Allah. Mereka mengatakan bahwasanya kami mendengar syair yang dibacakan Muhammad pada setiap malam. Akhirnya berjanji, jangan ada yang datang lagi, saling mengutuk. Kalau nanti datang lagi, ketahuan lagi, maka masing-masing akan mengutuk, ya, melaknat. Tetap mereka ulang, ya, sampai udah putus perjanjian, udah kita dengar aja, nggak usah kasih tahu pemuka Quraisy yang lain. Begitu dahsyatnya Al-Quran terhadap orang-orang Islam, orang-orang di luar Islam. Banyak orang yang mendapat petunjuk, bukan karena dia paham Al-Quran, seperti orientalis. Kalau orientalis itu yang ahli ilmu ketimuran itu masuk Islam paling di ujung-ujung ayat. Ya. Setelah mereka mendapatkan bukti sains yang sesuai dengan Al-Quran. Tapi banyak orang yang baru saja mendengar bacaan Al-Quran sudah tertegur nantinya. Di Dubai itu setahun itu banyak yang masuk Islam hanya karena mendengar azan. Jadi azan di Dubai itu harus azan suara yang paling indah, nafas yang paling panjang, ya, dan cengkok yang paling bagus. Jadi azan itu termasuk syiar dan dikeraskan di seluruh mall di Dubai, Abu Dhabi. Ekspatriat banyak yang masuk Islam. Nah, sekarang kita ini mau nggak kita dekat dengan Al-Quran? Mau nggak kita menjadi bagian dari orang yang menyampaikan cahaya Al-Quran? Atau mau nggak kita punya keturunan yang menguasai Al-Quran, menguasai tafsir Al-Quran? Atau mungkin kita takut nanti anak hidup sederhana karena pekerjaan yang dihasilkan tidak memiliki ataupun tidak memberikan gaji yang fantastis sebagaimana pada perkuliahan umum. Itu pilihan pada hidup kita masing-masing. Karena Al-Quran ini adalah petunjuk dari yang menciptakan manusia. Maka inilah yang dinamakan surat Thaha itu yang menjadi sihir bagi orang-orang Quraisy. Bagi mereka itu sihir, ya. Padahal kata Rasulullah ini adalah apa yang diturunkan oleh Jibril kepada diriku. Nah, tadi pada ayat 132 coba dilihat, ya. Katanya wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Saya bacakan, Ustaz, ininya. Artinya? Iya, silakan, Pak. Dan perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan sabar dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat yang baik di akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Ini jelas-jelas ini istilahnya menyindir kita atau menusuk
kalbu kita, menusuk jantung kita ini sebenarnya ayat ini. Kalau kita benar-benar ulil absar, orang-orang yang mempunyai pandangan, orang-orang yang berpikir ya. Nah, katanya tadi jangan kalian terpengaruh karena bentuk tubuh orang musyrik, orang kafir itu lebih indah. Memang benar, orang munafik itu lebih indah. Hartanya juga lebih banyak ya. Kesempatannya untuk melakukan apa saja di dunia juga lebih hebat, lebih luas tanpa batasan. Itu tadi udah selesai. Kemudian juga sekarang satu yang disampaikan oleh Rasulullah ini sama seperti yang kita sampaikan di awal, bahwasanya paling tidak walaupun seseorang itu tidak mempunyai ya, walaupun seseorang itu dia belum bisa menguasai sepenuhnya ahli keluarganya ataupun keluarga besarnya dalam ketaatan terhadap syariat ya, yang harus dijaga itu tadi yang disampaikan ini, wa'mur ahlaka bis salat, dan perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat ya. Nah, ini salat ini memang Rasulullah mengambil berat tentang hal ini ya. Rasulullah memerintahkan istrinya, Rasulullah ketika di sakaratil maut mengkhawatirkan umat yang tidak berjumpa dengan dirinya, tidak berjumpa dengan sahabatnya, tidak berjumpa dengan generasi ketiga setelah dirinya, yaitu tentang meninggalkan salat ya. Kalau sekarang ini misalkanlah penduduk di Toronto sana yang MIHID itu, berapa banyak yang meninggalkan sholat? Pasti lebih banyak yang meninggalkan sholat daripada yang menjaga sholat. Nah, itulah yang menjadi kekhawatiran Rasulullah. Sementara di dalam sebuah hadis dikatakan awwalu amal yuhasabu indallahi as-salah. Ya, amal ibadah yang pertama sekali yang akan dihisab, dihitung, ditimbang di hadapan Allah adalah apa Pak Is? Pegang-pegang kening ini pusing. Pak Indra Safira, adalah sholat. Ya, amal ibadah yang Indra Safira itu Is. Matinya dia OB apa? OD. Jadi amalan yang pertama sekali yang nanti akan dihisab di hadapan Allah adalah salat. Nah, kalau salatnya lulus, maka yang lain akan lebih mudah perhitungannya. Ibaratnya kalau kata orang Chinese itu cincai lah. Ya. Tapi kalau salatnya sudah babak belur, maka zakatnya, puasanya, kemudian hajinya, ya, sedekahnya, itu mungkin lebih parah ya kalau sholatnya sudah babak belur. Nah, jangan juga mengkhawatirkan rezeki. La nas'aluka rizqa nahnu narzuq. Jangan ya kalian tanyakan tentang rezeki, karena rezeki itu sudah kami tetapkan. Kami yang beri rezeki. Ya, bukan ijazah daripada universitas ternama, bukan juga keahlian daripada fakultas ataupun jurusan yang terfavorit, tetapi rezeki itu memang Allah yang beri ya. Ini sebenarnya untuk kita ini sebenarnya untuk ajal ya. Bagaimana nanti ada kan kekhawatiran kalau anak ini dia sekolah agama nanti kerjanya apa? Anak ini kalau menguasai ini nanti dia pasti bisa ini. Seolah-olah dia disekolahkan untuk mencetak dan menghasilkan duit. Ini yang sebenarnya kita salah persepsi selama ini. Anak disekolahkan untuk dia bisa menjadi hamba yang beriman, bertakwa, ya menjadi ulil absar, ya menghaluskan pandangannya terhadap kebenaran-kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, itulah tafsir tadi daripada surat Taha 125 sampai 129. Ya. Makanya saya sandingkan dengan hadis yang telah saya kirim itu. Tolong dibacakan Pak Indra supaya nggak ngantuk. Itu surah hadis tentang utrujah. Keuntungannya kalau sore di sana itu pula ya tidak ngantuk ya. Dan sinyalnya bagus ya. Ayat berapa, Ustaz?
Itu hadis yang tentang keutamaan membaca Al-Quran. Perumpamaan orang yang membaca Al-Quran di WhatsApp. Di WhatsApp, Mas Bro. WhatsApp ya? Ya. Ini Mas Bro, kalau susah Al-mu'minul ladzi yaqra'ul Quran, atau yang cepat aja siapa yang mau nih, baca? ya saya bisa Ustaz. Ya. Silakan. Terima kasih Mas Bro. Dari Abu Musa Supaya nanti untuk pertanyaannya. Ya. Al-Asy'ari. Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, permisalan orang yang Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Jangan nanti jadi Megawati pula. Apa? Salah katanya apa? Megawati. Okay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mampu nggak ini baca apa di saya yang turun ini? Rasulullah Jangan menjatuhkan orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaihi wasallam ya. Alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Alaihi. Hah? Jangan sampai nanti alaihi wasallam. Alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Oke. Ya, saya takut nih Ustadz, Mas Indra nanti turun, jangan sampai. Jangan. Ya, jangan. Permisalan orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya adalah bagaikan buah utrojah, rasa dan baunya enak. Orang mukmin yang tidak membaca. Di situ permisalan langsung, nggak ada mukmin ya? Nggak ada. Oh, itu judul ya berarti. Setelahnya judul baru berarti. orang mukmin, Ustaz. Setelahnya baru orang mukmin. Ya. Iya. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran dan mengamalkannya adalah bagaikan buah kurma. Rasanya enak, namun tidak. Berarti ada yang tertinggal itu Pak Robi. Harusnya al-mu'minul ladzi yaqra'ul Qur'an wa ya'mal bi. Harusnya yang pertama adalah orang mukmin yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya kalau utrojah. Seperti buah jeruk sangkis, ya. Ta'amuha tayyib, yaitu rasanya enak, yaitu tayyib baik, warihuha rasanya enak, baunya enak. Itu jeruk sangkis kan? Utrojah itu jeruk ya. Tapi ya. Kemudian coba sekarang yang tidak baca Al-Quran, al-mu'min al-lazi, dan mukmin. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran dan mengamalkannya adalah bagaikan buah kurma. Rasanya enak namun tidak beraroma. Kemudian orang munafik yang membaca Al-Quran adalah bagaikan roihanah. Baunya menyenangkan namun rasanya pahit. Dan orang munafik yang tidak membaca Rihanah itu ya. Rihanah itu apa? Rihanah itu ini orang yang mempunyai bau, ya. Bau orang yang wangi. Rihanah. Makanya Rihanah itu sebelum ada penyanyi Rihanah itu udah banyak orang Mesir itu di desa-desa namanya Rihanah. Rihanah ya? Giliran muncul di TV Amerika itu kok jelek kali Rihanah ya. Padahal tetangga kita ini cantik-cantik semua Rihanah namanya. Orangnya gitu ya. Lanjut Bang. Ya selanjutnya, dan orang munafik yang membaca Al-Quran, yang tidak membaca Al-Quran bagaikan hanzolah, rasa dan baunya pahit dan tidak enak. Warihu hamur, ya. Wanginya itu tawar aja. Mur itu berlalu, jadi kayak tidak ada bau, tidak ada rasa, kayak tidak ada yang lewat begitu ya. Nah, inilah terkait dengan kita tadi bacaan Al-Quran ya, yang surat Taha 125 tadi nih. Yang baca Al-Quran kemudian beramal, dia seperti jeruk sangkis. Kalau dia yang Ustaz? Mati ya? mukmin yang tidak berumpamaan orang munafik itu seperti yang membaca Al-Quran. Ya, orang munafik baca Al-Quran ya. Nah, kemudian dia punya wangi, paling tidak dia dapat wanginya, tapi
rasanya itu pahit ya, tidak ada rasa sama sekali. Dan permisalan orang munafik yang tidak baca Al-Quran seperti Hanzalah, ya, rasanya pahit dan buruk ya, khabis itu jelek, warihu hamur, dan baunya juga tidak Kami ini ada pertanyaan Pak dan tafsir daripada surah kita hari ini. Tafadhal. Ya. Ada yang ingin bertanya? Atau lewat semuanya sudah? Ini Pak Kurniawan serius sekali nih wajahnya, nggak ada. Mas Kur dengerin nggak itu? ini gini Ustadz, kayaknya pada Iya, Ustadz. jam Serius 8 nih, itu Ustadz. jam 8 ini kayaknya banyak sekali yang udah ada aktivitas nih Ustadz, jadi udah mulai kurang fokus ini kayaknya, sepertinya. Iya, iya. Mm-mm. Hari Minggu ada juga ini work from home. Oh enggak, ya kegiatan bersama keluarga. From window. Oh iya. Ya, dengan on that note, Ustadz, minggu depan gimana nih teman-teman? Kalau kita buat hari yang sama kayaknya, minggu pagi kayaknya lebih enak ya? Nggak tahu. Silakan. Minggu Saya depan. lihat nih justru minggu pagi ini banyak yang kurang fokus ini. Oh, Kalau apa namanya istilahnya? Kemarin itu udah bagus waktunya itu yang oke. hari apa itu? Hari Kamis. Sore ya di sana. Kamis sore ya. Kamis sore ya, Kamis sore. Sudah Nah. bagus. Jadi nanti Sabtu Minggu mungkin ada yang mau kegiatan usaha ataupun musim panas ini kan udah masuk ini. Mungkin nanti mau weekend Sabtu Minggu jadi nggak terganggu. Karena juga kajian ini sebenarnya kan harus disampaikan kepada anak istri kan. Dan Sabtu Minggu itulah waktunya. Nah, tapi untuk minggu depan Ustadz, kayaknya saya dan Mas Indra itu hari Kamis tidak available. Apa-apa diundur aja ke minggu depannya. Ya, atau di hari Minggunya. Kita buat di tanggal 15 ya. Gimana kira-kira Mas Eko? Bisa Mas, setuju. Bisa ya? Anytime. Ya, insya Allah. Jam 6 pagi ya, kita buat ya. 6 pagi ya, siap. Atau mau langsung aja Bang Robi, habis selesai subuh langsung. Atau mau selesai subuh. Ustadz gimana Ustadz? Jam berapa itu Pak? Sebentar ya, saya lihat. Ini karena berubah terus ini Ustadz ininya. Karena jeda antara sholat subuh sama menunggu masa-masa ini apa namanya ngaji ini berat sekali ya. Oke. Godaannya berat buat tidur. Jadi kalau kita buat 5.30 apa itu gimana, Pak? Ustadz? Godaannya tidur aja ya. Berapa? Godaannya masak Indomie apa enggak gitu. 5.30 waktu sini berarti 4.30 waktu sana. Asar jam berapa Ustadz? Asar jam 3.20. Oke. Kalau kita buat 4.30 sore waktu sana, kira-kira gimana Ustadz? Bagus, nggak ada masalah kalau hari Minggu. Saya di rumah aja kok. Nanti karena dengan Ustadz jadi bicaranya bukan asar. Aha. Nanti kalau bilang Quran juga Al-Quran ya. Al-Quran, alif hamzah. Enggak, tapi ada ain di situ kan Ustaz? No, ada lah Pak. Al-Quran. Ya, Al-Quran. Al-Qara'ah. Alaihi wasallam. Oh, ini masa anak IIUM masa solawatnya. Allahumma salli wa sallim apa namanya? Sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. IIUM aduh best. Ini masalah gini Ustaz. Kalau kita buat pakai ain, itu nanti dibilang, "Wih, ini anak Timur Tengah ini." Ya, ini simpatisannya PDIP. Memang sesuai deh. Enggak, kalau lagi ngumpul-ngumpul nanti sama Handai Tolan biasa aja, nggak usah digituin. Kalau di pengajian aja berarti. Kalau lagi barbekyuan nggak usah diajak-ajak sholawat mereka.
Nanti waktu kita bilang Assalamualaikum, langsung dihajar Ustaz. Kalau kita kan Assalamualaikum gitu aja ya biasa. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Itu lebih pendek lagi versinya. Jadi ini kemarin nggak ikut ke apa namanya? Ke hutan Grundi itu, Pak. Nggak ada yang ikut di sini aja. Oh, Ada Mas Eko Ustaz. Camping ini. Oh, Pak Eko ikut ya? Iya. Mas Eko. Saya ya, ikut ya. Oh, jangan Bagus sekali hutannya saya lihat. Kayaknya itu minggu depan kayaknya kita Yang paling mantap itu saat canoeing. kayaknya Mas minggu Eko depan senang camping, Mas Eko, pencinta alam soalnya. Iya, minggu depan kita iyalah. suruh ini Ustaz, presentasi lah, sharing lah gimana itu camping. Iya. Iya, benar. Insyaallah. Pak Indra juga diajak camping, Pak Eko. Siap. Oh, kalau Pak Indra, Indra pecinta pantai dia. Pak Indra agak ini Ustaz, agak banyak itunya syaratnya. Kalau mau camping harus ada AC. Mana bisa? Speaking Justru dingin di AC, campot di hutan. heater itu, Pak. kali yang perlu. Enggak, maksudnya siang-siang Ustaz, siang-siang. Oh iya. Ya. Terus kalau Pak Indra harus minum air Kelapa. ice tea. Air jahe. Air jahe. Air Teh jahe jahe. siapa yang buat kayak gini-gini di tengah hutan Ustaz? Kuenya kue jahe juga. Espresso. Yang tipis-tipis itu ingat Bapak, kue jahe yang dari apa itu? Pakai gula sama jahe itu. Oh, ingat itu. Yang berkilat-kilat itu enak kayak Turki yang tipis. Yang dijual di bus-bus kalau orang mau pulang kampung itu kan. Iya. Nah, itu lebaran banyak. Tip Ustaz. Sama kue sampit, itu pasangan itu. Oh, kue sampit. Udah lama itu. Ya, Mas Eko. Kalau di Madura kue sampit ya. Madura, Sampit. Kue sambit namanya. Sambit. Ya. Saya balikin ke Mas Kur ya. Ini. Silakan Pak Kur. Ya. Ya Ustadz, terima kasih Ustadz untuk tilawahnya halakoh pada pagi hari ini. Mari kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Terus sekalian saya tutup dengan doa, sekalian saya setoran doanya Ustadz ya. Masya Allah. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan aimin, hamda sakirin, hamda yu'afi ni'amah wa yukafi mazidah. Wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azim sultanik. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amin. Allahumma inni nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad. Amin. Wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi. Amin. Wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Amin. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbina ighfir lana wa liwalidaini warhamhuma kama rabbauna shighara. Amin. Masya Allah. Udah ada Pak bacaannya udah bagus, dia bisa jadi imam.
Kemudian nanti setelah jadi imam, tasbih, tahmid, takbir, doa langsung kan. Udah nggak perlu lagi cari-cari jauh-jauh ya imam. Langsung surat Toha ya Ustaz. Nah, cuma rumahnya agak jauh ya. Baiklah Pak Eko, bagus doanya tadi. Udah nanti tinggal dilancarin dikit aja. Cuma diganti kata ganti di belakangnya aja jadi na ya, jangan kalau ini untuk diri sendiri ya. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ya. Terus Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Baiklah Bapak-bapak sekalian ya. Happy weekend. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustaz ya. Sama-sama. Sampai jumpa Sampai jumpa, lagi. insyaallah. Ya. Selamat Ya. beraktivitas. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam.